Ih. Awas, Pak. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Di video kali ini saya mau berbagi kegiatan saya. Seperti biasa ini sekitar jam 3 pagi kalau nggak salah. Pokoknya saya udah bangun dari jam 3 gitu, lanjut. Terus ini saya mau bikin jualan lagi. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman bosan sama kegiatan saya yang berkisar dengan jualan mulu. Habis mau gimana ya, emang aktivitasnya sekarang seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya lagi mau bikin donat. Seperti yang saya sampaikan di video sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman, kalau saya tuh lagi mau cari resep-resep yang kira-kiranya gampang gitu untuk saya buat, karena kan saya mau bikin jualan tuh yang nggak itu terus gitu setiap harinya, biar yang beli tuh nggak bosen gitu. Nah alhamdulillah ini nemu resep donat tuh yang nggak pakai mixer. Jadi kalau saya bikin bebikinan gitu jam 3 pagi atau jam 2 pagi gitu nggak ganggu kanan kiri. Maklum ya teman-teman, namanya rumah subsidi kan, rumahnya tuh nempel-nempel, jadi khawatirnya tuh suara mixer saya tuh ngeganggu gitu untuk tetangga kanan kiri, depan belakang, depan nggak ada, kanan kiri belakang. Nah ini alhamdulillah untuk resep donatnya tuh gampang banget dibikinnya tanpa mixer, cuman diaduk-aduk kayak gini aja, diaduk sampai rata. Dan kalau udah selesai diaduk sampai rata, ini ditutup, ditunggu sampai sekitar 50 menit sampai 60 menit. Untuk takaran bahannya nanti saya insya Allah tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Pokoknya tadi saya udah bikin biangnya itu dari ragi sama gula pasir dikasih air hangat. Terus kalau udah mengembang sekitar 10 menit gitu, baru deh diaduk rata sama bahan-bahan yang lain kayak tepung terigunya dan lain-lainnya gitu teman-teman. Terus diaduk pakai tangan aja, pakai spatula juga boleh, tapi lebih gampang kalau pakai tangan. Nah selama saya jualan makanan kayak gini, kan keseringan saya jadinya banyak aktivitas di dapur ya teman-teman, terus bikin ini bikin itu gitu kan ya. Nah kerjaan saya tuh cuci tangan terus saya tuh tipikal orang yang kalau masak tuh kebanyakan cuci tangan gitu, abis megang garam cuci tangan, abis megang telur cuci tangan, abis megang bawang cuci tangan itu tangan saya tuh sampai kering gitu saking kebanyakan cuci tangan. Nah ini sambil nunggu adonannya mengembang, ini saya mau memanfaatkan waktu untuk motong-motongin kertas minyak atau kertas kue, pokoknya yang biasa dipakai buat alas baking. Nah ini saya olesin pakai minyak goreng. Jadi nanti ini manfaatnya untuk buat alas donat teman-teman ya. Jadi ketika ditaruh di kertas kayak gini, langsung masuk ke wajan digoreng tuh jadi nggak nempel. Nah alhamdulillah ini udah saya percepat videonya, jadi udah 60 menit kemudian ini udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Pokoknya ini tuh resep donat yang gampang banget. Jadi yang tadi saya bilang saya pengen bikinnya tuh pagi-pagi biar kalau dibawa ke kantor tuh juga masih dalam keadaan yang fresh gitu. Saya nggak mau bikin dari malam, karena nanti kalau dibikin dari malam, digoreng dari malam tuh rasanya udah nggak enak gitu kalau dibawa ke kantor. Oke, untuk adonannya ini udah saya bagi-bagi ya teman-teman. Terus ini saya kayak gini bikin sampai agak halus gitu permukaannya, jadi kayak biar donatnya tuh agak lebih cantik gitu. Nah setelah itu kita rounding biar dia sampai bulat, mentul-mentul, imut, gemoy. Nah udah kalau kayak gini langsung kita taruh di alas kertasnya aja. Udah deh, terus ini saya tangannya saya kasih pengen ngomong pasir masa ini saya taruh terigu kenapa otaknya ke pasir ya. Terus ini saya pipih-pipihin jadi agak lebih pipih gitu biar makin bagus. Terus baru deh kita bikin lubangnya. Oke, karena saya tuh
mungkin kurang fokus ya waktu bikin ini. Saya tuh lupa kalau untuk ngegoreng si donat tuh minyaknya jangan terlalu tinggi gitu ya, jangan terlalu panas banget. Jadi benar-benar harus api kecil biar dia matangnya tuh sampai dalam gitu. Nah ini saya percobaan pertama pas bikin ternyata apinya kegedean. Akhirnya saya bikin percobaan yang kedua sampai insya Allah alhamdulillah bisa mateng luar dalam gitu. Dan ini di sore harinya saya tuh ceritanya mau bikin video kan, mau bersihin rumah, terus ke depan pintu rumah, pintu utama. Nah saya tuh mau ngambil sapu, mau nyapu gitu kan, ya namanya kita bikin konten setiap hari kan ya, jadi apa aja dikontenin sampai mau nyapu. Nah saya ngeliat tiba-tiba ada ular di depan pintu, dan dia pas saya kayak ngeliat gitu, dia kayak langsung bergegas. Alhamdulillah nggak sampai masuk ke dalam rumah. Nah dia tuh kayak langsung masuk ke kolong kolong mobil. Nah di saat itu tuh saya lagi berpikir, aduh nanti dia masuk ke dalam mobil, kayak banyak kan kejadian ular masuk ke dalam kap mobil atau pokoknya masuk ke dalam mobil, itu saya takut. Nah saya tahu tetangga sebelah saya itu ada suaminya gitu, jadi saya buka jendela kamar, ternyata ularnya ada di deket perbatasan dinding rumah kami gitu kan, di antara rumah saya dan rumah tetangga. Akhirnya saya teriak dari jendela kamar, ngasih tahu ke suaminya tetangga untuk minta tolong gimana caranya supaya si ular itu tuh diusir biar nggak masuk ke rumah saya atau rumah dia gitu. Alhamdulillah tadi yang seperti video yang udah saya kasih lihat itu ularnya bisa dieksekusi dipergikan, dinyahkan, nggak dibunuh sih sama si bapak itu. Mungkin ya mungkin emang karena dia nyasar aja kali ya, di luar habitatnya. Dan ini lanjut ya, kepala saya jujur abis kejadian itu kepusing banget, nggak jadi bersih-bersih rumah. Lanjut saya memulai aktivitas untuk nyicil jualan gitu. Saya mau bikin serundeng. Untuk resep serundeng udah pernah saya bikin ya teman-teman di video beberapa minggu lalu. Nanti insya Allah kalau ingat saya taruh di kolom deskripsi aja ya, kalau teman-teman ada yang belum nonton dan butuh pengen tahu resep serundeng. Jadi kalau untuk ular yang mampir ke dalam rumah atau ke area rumah saya, ini bukan kali pertama ya teman-teman. Jadi seandainya buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, waktu itu saya pernah bikin video dan cerita tentang ular. Pernah ular masuk ke dalam rumah saya, dan alhamdulillah ular itu bisa mati, entah kenapa dan bagaimana saya juga nggak tahu proses dia matinya tuh gimana, karena dia tuh nyempil di sofa bed yang saya taruh di area depan rumah saya, di ruang depan gitu ya teman-teman. Nah waktu itu saya lagi mau bebersih rumah. Kalau bebersih rumah kan kita geser-geser semua perabotan gitu ya, biar tempat area-area yang nggak biasa terjangkau itu bisa kita bersihin. Nah ternyata ada ular di situ. Saya pikir ularnya masih hidup, dan itu saya udah takut sampai gemeteran gitu, sampai waktu itu suami lagi nggak ada juga. Nah itu saya sampai video call suami, terus kata suami minta tolong sama tetangga, minta tolong gitu. Nah alhamdulillah dibantu tetangga, dan ternyata ularnya mati. Saya nggak tahu juga gimana ceritanya ular itu bisa mati. Ya mungkin karena area rumah saya itu banyak rumput-rumput tinggi, terus banyak pohon-pohon juga kali ya teman-teman. Jadi banyak binatang yang kayak waktu itu kalajengking juga pernah masuk. Ya jujur makin bikin takut saya untuk buka pintu. Padahal kalau lagi masakan yang aromanya kenceng kuat kayak cabe, terasi, itu kayak pengen buka pintu ya teman-teman, biar sirkulasi udaranya gitu baik gitu. Ya insya Allah kita ada rezeki bisa pasang pagar, terus pasang teralis rumah, terus di kayak pakai kawat nyamuk gitu, jadi kalau buka pintu tuh lebih aman. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support video saya dengan menonton, dengan memberikan komentar terbaiknya, dan memberikan doa-doa baiknya. Insya Allah doa baik dari teman-teman akan kembali baik juga buat teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan di video ini yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.